Di sini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN ketiga, yang dimana kegiatan ini sebagai kegiatan penutup dari kegiatan KKN yang secara mandiri dilakukan oleh mahasiswa di daerahnya masing-masing. Nah, yang menjadi sasaran dari KKN siklus ketiga ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di lingkungan sekitar. Di sini saya melakukan wawancara kepada narasumber yang pertama, yaitu kepada Bapak Ahyar. Beliau sebagai pendiri usaha Opak dan Kolontong yang berlokasi di Kampung Sukamana, RT 5 RW 3, Desa Bojong Kuncing, Kecamatan Pamukut, Kabupaten Bandung. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak boleh diperkenalkan namanya siapa? Bapak Ahyar Suhada. Bisnis yang dijalaninya opak ya Pak? Iya, opak kolontong. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertamanya Bapak. Sejak kapan berdirinya usaha ini? Sejak tahun 2000. Iya. Sampai saat ini masih. Lalu di tengah kondisi saat ini, bagaimana kondisi usaha yang Bapak jalankan ini dalam kondisi Ya, menurun sekali. Sangat menurun. dalam segi pendapatan, Produksi juga sama. Karena seandainya laku pasti akan bertambah produksinya. Sekarang lakunya sudah penuh, jadi menurun dalam produksi juga sama. lalu strategi apa yang dilakukan Bapak untuk menstabilkan usaha yang dilakukan di tengah situasi? Ya, sabar aja. Sabar aja. Ada cara lain untuk memasarkannya, seperti misalkan melalui online atau media sosial? Ya, online ya. Menunggu ada yang beli ke sini. Jadi secara langsung. Belum ada cara yang lain. Lalu hambatan apa yang dialami ketika menjalankan usaha di tengah kondisi ini? Ini banyak sekali ya. Karena ada karyawan juga itu sulit ya. Karena yang melaksanakan produksi ini karyawannya tidak menetap. Jadi yang udah itu ada yang nikah jadi dibawa ke suaminya, ada yang keluar ke pabrik gitu, karena tahan mungkin karena ada kerjaan karena pindah gitu. Jadi sampai sekarang sih kalau gitu masih belum ada cara yang lain gitu. Dari Iya, karyawan dari waktunya gitu. Karena kan identiknya yang produksi ini sama yang hajatan. Nah, karena hajatan yang kurang, ya otomatis penjualan juga kurang. lalu harapan apa untuk kedepannya agar usaha dikembangkan seperti dari segi produksi penjualan di tengah kondisi? Harapannya mah semoga cepat selesai. Ya, perannya ini sudah selesai. Terus pemerintah juga harus bijaksana ini ya, terjadi ini. Karena kalau dilihat gitu kan dari kejadian ini kan banyaknya diberhentikan diberhentikan dalam segala bidang
ya PPKM, maka kontak terhadap yang itu juga dalam ekonominya itu menurun, dalam produksinya menurun, dalam penghasilannya juga tentu udah menurun. Bapak apakah ada langkah baru pemasaran misalkan merambah ke dunia online? belum itu belum memikirkan sampai sana gitu, karena kalau menjelaskan sana ya nantinya ini karena kualitas Baik yang gitu jeung kolontong beda deh. Itu kan kolontong bae. bagus juga Dihijikeun ka dieu. Kebalik bener. berarti sekarang itu kan sedikit sekali itu yang kualitasnya bagus, bahan bakunya kecuali dari Garut itu bahannya dan ya dari Garut juga udah kurang, udah kurang, nggak seperti biasanya. Kalau dulu waktu mau tahu ya kan banyak gitu ya, kalau sekarang kan sedikit juga mahal karena sedikit juga mahal. Kalau ketan-ketan biasa, ketan lokal seperti ketan Subang memang murah-murah karena ketan itu kualitasnya ada seperti ketan yang dari Garut di Sewu tuh. Makanya nggak bisa dipaksakan secara buat ekonomi gitu, karena waktunya akan lebih, juga kualitas rasanya gitu. Terus nggak banyak kendala lah, jangan banyak kendala kalau ketan-ketan yang dari Garut. Mungkin Bapak untuk wawancaranya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu lagi aktivitas ini. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di narasumber kedua. Untuk itu, Bapak boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Devi Barobaji. Nah, saat ini saya memiliki usaha peci ya, peci. Tapi kebetulan ini hari Jumat, waktunya melaksanakan kegiatan Jumat bersih, makanya pakaiannya seperti ini, bikin ini. Itu jadinya multi talent. Ya, Bapak terima kasih waktunya. Saya diizinkan untuk berwawancara. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sejak kapan Bapak mendirikan usaha peci? Nah, kalau peci itu sendiri, sebetulnya peci itu adalah usaha turun-temurun ya dari kakek. Nah, dari mulai tahun 1946. Dari 46 sampai sekarang kakek menciptakan atau mendirikan merek peci manis. Nah, kemudian di 2011 kita melakukan inovasi baru ke pecinya, ada inovasi. Kita bikin merek baru namanya peci eksklusif. Nah, jadi kita dua merek ya, dari tahun 46 berdirinya peci manis, 2011 berdirinya peci eksklusif. Itu. Jadi ada dua merek. Ada dua merek. Ya. Di tengah kondisi saat ini, bagaimana usaha yang Bapak jalankan? Apakah normal ataukah ada? Baik. Untuk tahun pertama, setelah adanya COVID ya, COVID-19 itu berdampak. Bukan tidak ada order banyak, tetapi untuk pengiriman tidak bisa. Yang kedua, tidak bisa masuk bahan baku, karena bahan baku peci tiket itu dari Korea, impor, jadi nggak bisa masuk. Nah, tahun ini alhamdulillah kita memiliki kenaikan berapa persen, pokoknya besar ya, sangat signifikan kenaikannya, luar biasa. Ya, alhamdulillah kita ada tim 5 tim marketing semuanya naik penjualannya gitu. Nah,
strategi dalam meningkatkan itu apa yang Bapak lakukan? Nah, untuk meningkatkan kita tidak terlepas dari internet. Kita optimasi di media sosial dan Google. Kita arahkan ke satu kota dan kota itu berhasil sampai sekarang ini. Kita jadi target penjualan peci kita hanya satu kota sekarang. Tapi penjualannya luar biasa. Nggak kemana-mana, satu kota itu. Gitu. Jadi optimalkan media sosial, website, dan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Jadi strateginya itu menggunakan media Media sosial, sosial. digital marketing. Ya, Pak? betul. Lalu hambatan yang dialami ketika pandemi saat ini? Hambatannya adalah karyawan kena, kan, yang menghambat. Jadi produksinya yang terhambat, jadi kena. Dari karyawan yang masuk cuma 2 kan gitu. Atau bergiliran, kadang-kadang ini masuk ini enggak. Dan rata-rata setiap si karyawan itu karena atau sakitnya itu 2 minggu sekali atau 2 minggu lah, 2 minggu rata-rata, baru minggu 3 sembuh. Itu yang menghambat ketika order banyak. Nah, akhirnya menghambat kapasitas produksi kita gitu. Itu jadi masalah. Lalu harapan kedepannya dalam menghadapi situasi saat ini? Ya harapannya sih yang penting sehat kembali ya, COVID habis segera tidak ada gitu, karena mengganggu ke semua sektor, terutama sektor produksi atau sektor bahan baku juga kan akhirnya terhambat juga. Inginnya normal lah ya, kalaupun enggak beri kebebasan lah gitu kan, untuk khusus untuk orang-orang yang sedang melakukan usaha gitu. Oke. Mungkin Bapak dari kegiatan wawancara ini saya dapat menyimpulkan dari selama pandemi ini hambatannya dari segi produksi, dari bahan baku yang diimpor langsung, tetapi melihat lagi bisa ditingkatkan lagi dari penjualan pemasaran, Ya. difokuskan dari satu kota saja gitu. Betul ya. Baik Bapak, terima kasih atas Sama-sama. waktunya, sudah mau diwawancara. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video tadi adalah kegiatan KKN siklus ketiga yang dimana merupakan kegiatan penutup dari program KKN yang dilakukan mahasiswa secara mandiri di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah untuk pelaksanaan kegiatan program KKN siklus ketiga ini telah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Cukup sekian video yang saya dapat tampilkan untuk kegiatan KKN siklus 3 ini.